Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zahra Alaska Soba dari SMA Negeri 1 Bayu Timur kelas 12 IPA 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi fisika yaitu tentang persamaan gelombang. Untuk materi penjelasannya, simak terus video saya sampai selesai. Dan untuk teman-teman jangan lupa like dan komen hadir ya. Kencana ya. Kencana. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? A few moments later. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai persamaan gelombang. Dalam video ini terlihat bahwa di situ sedang terjadi gempa bumi. Apakah teman-teman tahu bahwa gempa bumi ini adalah gelombang yang dapat kita rasakan? Beberapa gelombang membuat tanah berguncang atas bawah, gelombang S atau maju mundur gelombang P. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar lebih banyak lagi mengenai gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Hasil pembelajaran menjelaskan apa itu gelombang dan persamaan gelombang. Besaran-besaran gelombang. Gelombang berjalan yang dipelajari ada persamaan simpangan, persamaan percepatan, persamaan kecepatan, dan fase pada gelombang berjalan. Gelombang stasioner yang akan dipelajari ada gelombang stasioner ujung terikat dan gelombang stasioner ujung terbuka. Setelah itu ada contoh gelombang dalam kehidupan sehari-hari dan contoh soal. Sebelum masuk ke materi, apakah teman-teman tahu apa itu gelombang dan persamaan gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat melalui medium berupa zat padat, cair, ataupun gas seperti selinki, tali air, dan udara. Dalam perambatannya, gelombang memindahkan energi namun tak memindahkan materi. Gelombang berdasarkan amplitudonya dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang berjalan dan gelombang stasioner yang akan kita pelajari nanti. Persamaan gelombang adalah persamaan diferensial parsial linear orde kedua yang digunakan untuk menggambarkan gelombang atau medan gelombang stasioner. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi yang pertama yaitu gelombang berjalan. Amplitudo pada tali yang digetarkan terus-menerus akan selalu tetap. Gelombang yang memiliki amplitudo yang tetap setiap saat disebut juga dengan gelombang berjalan. Misalkan, seutas tali kita getarkan ke atas dan ke bawah secara berulang-ulang akan membentuk gelombang transversal seperti gambar di bawah ini. Sebelum kita pelajari gelombang berjalan, kita harus ingat dan pahami terlebih dahulu besaran-besaran pada gelombang ini. Yang pertama ada panjang gelombang yang disimbolkan dengan lambda. Kemudian frekuensi. Pada bab getaran di sini diketahui bahwa frekuensi adalah banyaknya gelombang per satuan waktu. Hanya pada gelombang ini berarti frekuensi adalah banyak gelombang per satuan waktu. Disimbolkan dengan F. Satuannya yaitu sekon pangkat min 1 atau hertz. Kemudian periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang, disimbolkan dengan T, satuannya sekon. Frekuensi sudut disimbolkan dengan omega, satuannya radian per sekon. Diketahui omega sama dengan 2pi dikali frekuensi atau omega sama dengan 2pi per periode. Kemudian yang terakhir ada cepat rambat gelombang yang disimbolkan dengan V, satuannya meter per sekon.
Sekarang kita lanjutkan ke persamaan simpangan pada gelombang berjalan. Di sini sudah terdapat gambar, di situ ada sumbu T dan Y, di situ adalah simpangan dan di situ terdapat suatu gelombang berjalan. Nah, di sini dari sini ke sini adalah amplitudo dan di sini juga amplitudo. Berarti di sini min A karena di bawah dari titik keseimbangan dan di sini disebut sebagai titik O. Jadi bisa kita tuliskan bahwa Y di sini adalah simpangan. Simpangan adalah jarak suatu partikel atau titik pada gelombang dari keseimbangan. A di sini adalah simpangan maksimum atau disebut juga dengan amplitudo. Nah, sekarang kita buat persamaan simpangan dari suatu gelombang di situ. Jadi, gelombang berjalan di situ yang merambat adalah energinya. Misalnya, gelombang pada tali. Misalkan di sini ada sebuah titik P. Titik P berjarak X dari titik asal getaran. Berarti, gelombang di situ berjalan dari titik O sampai titik P. Waktu yang dibutuhkan adalah jarak dibagi cepat rambat. Sehingga bisa kita tuliskan ketika titik O atau titik asal getaran sudah bergetar T detik, bisa dituliskan TO sama dengan T detik. Maka di situ belum T detik ya, teman-teman. Maka ketika titik O sudah bergetar T detik, bisa dituliskan, maka titik P baru bergetar dituliskan. Titik P sama dengan TO min delta T. Delta T di sini adalah jarak dari O ke P. Delta T OP adalah jarak dibagi cepat rambatnya, sehingga dituliskan delta TOP sama dengan X per V. Simpangan suatu partikel yang bergetar diketahui bahwa Y sama dengan A sin omega T. Simpangan titik P di sini adalah Y sama dengan A sin omega T minus X per V. Y sama dengan A sin omega T min omega X per V. Omega di sini adalah 2pi per T atau 2pi F. Dan V sama dengan X per T atau V sama dengan panjang gelombang dikali frekuensi. Sehingga ditulis Y sama dengan A sin omega T min 2pi Fx per lambda dikali F. Y sama dengan A sin omega T min 2pi per lambda X. Dan ada konstanta yaitu suatu bilangan gelombang atau K sama dengan 2pi per lambda, sehingga didapatkan simpangan titik P yaitu Y sama dengan A sin omega T min Kx. Jadi di sini bisa kita tulis Y sama dengan simpangan suatu partikel satuannya meter, A sama dengan amplitudo satuannya meter, omega sama dengan frekuensi sudut satuannya meter per sekon, dan X di sini adalah jarak suatu partikel dari titik asal getaran satuannya adalah meter. Sekarang kita masuk ke materi persamaan kecepatan. Kecepatan gelombang adalah turunan dari simpangan gelombang terhadap lama getarnya. Rumusnya V sama dengan dy per dt sama dengan omega A cos omega T min Kx. Di sini juga ada keterangan rumus, kalian bisa baca di sini. Contoh soal, sebuah gelombang berjalan memiliki persamaan simpangan Y sama dengan 0,04 sin 20 pt min 2x dengan X dan Y dalam meter dan T dalam waktu sekon. Nyatakan persamaan kecepatan untuk gelombang tersebut. Penyelesaian, diketahui
Persamaan simpangannya Y sama dengan 0,04 sin 20 pi-t min 2x. Dan yang ditanyakan adalah persamaan kecepatan atau v. Jawabnya, v sama dengan dy per dt sama dengan d dikali 0,04 sin 20 pi-t min 2x per dt. Sebelumnya perlu ingat kembali penurunan trigonometri. Y sama dengan A sin omega t. dy per dt sama dengan A omega cos omega t. Sin di sini berubah jadi cos, sehingga V sama dengan 0,04 dikali 20 pi cos 20 pi-t min 2x, sehingga didapatkan 0,8 pi cos 20 pi-t min 2x. Jadi, persamaan kecepatan untuk gelombang tersebut adalah V sama dengan 0,8 pi cos 20 pi-t min 2x. Persamaan percepatan. Persamaan gelombang transversal merupakan turunan kecepatan terhadap waktu getarnya atau turunan kedua dari persamaan simpangan gelombang. Rumusnya di sini adalah A sama dengan d kuadrat y per dt kuadrat sama dengan dv per dt. Contoh soal: sebuah gelombang memiliki persamaan simpangan Y sama dengan 0,05 sin 10 pi-t min 2x dengan X dan Y dalam meter dan T dalam sekon. Nyatakan persamaan percepatan untuk gelombang tersebut. Penyelesaian: diketahui persamaan simpangan Y sama dengan 0,05 sin 10 pi-t min 2x. Ditanyakan persamaan percepatan atau A. Jawab, A sama dengan d kuadrat y sama dengan dt kuadrat sama dengan dv per dt. Sebelumnya, carilah persamaan kecepatan terlebih dahulu dengan menurunkan persamaan simpangan satu kali. V sama dengan dy per dt sama dengan 0,05 dikali 10 pi cos. Di sini berubah karena turunan sin adalah cos. 10 pi-t min x sama dengan 0,5 pi cos 10 pi-t min x. Kemudian turunkan persamaan kecepatan untuk mendapatkan persamaan percepatan. A sama dengan dv per dt sama dengan 0,5 pi dikali 10 pi min sin. Di sini berubah karena turunan cos adalah min sin. 10 pi t min x sama dengan min 5 pi kuadrat sin 10 pi t min x. Jadi, persamaan percepatan gelombang tersebut adalah A sama dengan min 5 pi kuadrat sin 10 pi t min x meter per sekon kuadrat. Fase gelombang. Fase gelombang adalah besaran yang berkaitan dengan simpangan arah gerak gelombang. Secara matematis, fase gelombang dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan T per T plus minus X per lambda sama dengan theta P per 2pi. Sudut fase. Sudut fase adalah sudut yang ditempuh oleh benda yang bergetar. Sudut fase dinyatakan dalam fungsi sinus dari persamaan umum gelombang.
Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Theta P sama dengan dalam kurung omega T plus minus Kx sama dengan 2pi dalam kurung T per T plus X per lambda. Nah, yang terakhir ada beda fase. Beda fase adalah perbedaan fase gelombang atau tahapan gelombang. Dua buah titik bisa memiliki fase sama dengan syarat theta P sama dengan 2n pi atau delta pi sama dengan n sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dua buah titik bisa memiliki fase berlawanan dengan syarat theta P sama dengan dalam kurung 2n plus 1 pi atau delta pi sama dengan 1/2 dalam kurung 2n plus 1 dengan n sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Secara matematis, beda fase dirumuskan sebagai berikut. Delta P sama dengan delta X per lambda sama dengan delta T per T. Sekarang kita akan coba mengerjakan contoh soal. Sebuah gelombang merambat pada tali dengan persamaan Y sama dengan 0,4 sin 2pi 6t min 0,2 x, di mana Y dan X dalam meter dan T dalam sekon. Tentukanlah beda fase antara titik A dan B yang berjarak 2,5 meter. Penyelesaiannya diketahui delta X sama dengan 2,5 meter. X per lambda sama dengan 0,2 x. Ditanya delta pi AB. Nah, rumus delta pi ada dua, yaitu delta pi sama dengan delta X per lambda dan delta pi sama dengan delta T per T. Nah, kita pakai yang delta pi sama dengan delta X per lambda karena berjarak. Tetapi di situ belum diketahui lambdanya. Maka kita harus cari lambda terlebih dahulu. Cari lambdanya dari mana? Dari persamaan gelombang berjalan, yaitu Y sama dengan A sin 2pi T per T min X per lambda sama dengan 0,2x sama dengan X per lambda. Maka lambda sama dengan 1/0,2 sama dengan 5 meter. Sehingga delta pi sama dengan delta X per lambda sama dengan 2,5/0,2 sama dengan 0,5. Jadi beda fase antara titik A dan B yang berjarak 2,5 meter adalah 0,5. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar mengenai gelombang berjalan. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai gelombang stasioner. Gelombang berdiri atau gelombang tegak adalah gelombang yang terjadi karena interferensi terus-menerus antara gelombang datang dan gelombang pantul yang berjalan dengan arah berlawanan, tetapi memiliki amplitudo dan frekuensi yang sama. Gelombang ini juga disebut gelombang stasioner. Gelombang stasioner adalah hasil perpaduan dua buah gelombang yang amplitudonya selalu berubah. Artinya, tidak semua titik yang dilalui gelombang ini memiliki amplitudo yang sama. Dalam gelombang stasioner terdapat istilah perut dan simpul. Perut adalah titik amplitudo maksimum, sedangkan simpul adalah
titik amplitudo minimum. Gelombang stasioner ini dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang stasioner ujung terikat atau tetap dan gelombang stasioner ujung bebas atau terbuka. Materi pertama yang akan kita pelajari pada gelombang stasioner adalah superposisi gelombang. Superposisi gelombang adalah fenomena yang terjadi ketika dua atau lebih gelombang bertemu di ruang yang sama dan saling mempengaruhi. Dalam prinsip superposisi, amplitudo total dari gelombang yang bertemu adalah jumlah aljabar dari amplitudo masing-masing gelombang pada titik tersebut. Ini berarti bahwa gelombang dapat saling memperkuat atau saling melemahkan, tergantung pada fase relatif mereka. Superposisi gelombang dapat diamati dalam berbagai konteks, seperti gelombang suara, gelombang cahaya, dan gelombang air. Fenomena ini merupakan dasar bagi banyak konsep dalam fisika, termasuk interferensi dan difraksi, dan memiliki aplikasi penting dalam teknologi seperti komunikasi nirkabel dan optik. Setelah mempelajari superposisi, kali ini kita akan belajar mengenai gelombang stasioner ujung terikat. Di situ terdapat sebuah gambar pemantulan gelombang pada ujung terikat di mana YD adalah gelombang datang dari arah kanan dan YP adalah gelombang pantul dari arah kiri. Di situ dijelaskan bahwa sebuah gelombang datang bergerak ke kanan ketika mengenai penghalang gelombang akan dipantulkan ke kiri. Oleh karena ujung tali terikat kuat, gelombang pantul akan mengalami perubahan sudut fase. Fase gelombang pantul merupakan kebalikan dari fase gelombang datang. Apabila gelombang datang secara terus-menerus, pemantulan juga terjadi secara terus-menerus sehingga terbentuk gelombang stasioner ujung tetap atau terikat. Oleh karena ujung-ujung tali terikat kuat, maka ujung-ujung tali menempati posisi alamiah dengan perpindahan sebesar 0 dan ujung-ujung tali menempati posisi dot. Gelombang stasioner ujung terikat mengalami pembalikan fase sebesar 1/2pi sehingga beda fasenya menjadi delta pi sama dengan 1/2pi. Secara matematis, persamaan simpangan gelombang stasioner ujung tertutup dirumuskan YP sama dengan 2A sin kx cos omega t sama dengan AP cos omega t AP sama dengan 2A sin kx. Keterangan AP sama dengan amplitudo gelombang stasioner satuannya M, YP sama dengan simpangan gelombang stasioner satuannya M, omega sama dengan kecepatan sudut gelombang satuannya radian per sekon, T sama dengan lamanya gelombang beretar satuannya S, K sama dengan bilangan gelombang, dan X sama dengan jarak titik ke sumber getar satuannya M. Gelombang stasioner ujung terbuka. Di situ terdapat pemantulan gelombang pada ujung bebas. Bebas artinya ujung tali pada penghalang dapat bergerak bebas. Pada pemantulan ujung bebas, gelombang pantul tidak mengalami perubahan fase. Apabila gelombang datang secara terus-menerus, pemantulan juga terjadi secara terus-menerus sehingga membentuk gelombang stasioner ujung bebas. Berbeda dengan pemantulan ujung terikat, pemantulan ujung bebas menempatkan ujung yang menempel bidang pantul berada pada posisi antidot. Perhatikan persamaan gelombang datang dengan gelombang pantul yang bersuperposisi berikut.
Y1 sama dengan A sin omega T min Kx sebagai gelombang datang yang merambat ke kanan. Y2 sama dengan A sin omega T plus Kx sebagai gelombang pantul yang merambat ke kiri. Resultan dari kedua gelombang tersebut adalah Yp sama dengan 2A cos sin omega T. Turunkan persamaan Y1 dan Y2 menggunakan prinsip superposisi hingga mendapatkan persamaan Yp. Amplitudo dari persamaan itu adalah 2A cos Kx. Amplitudo akan bernilai minimum ketika X memenuhi kondisi cos K sama dengan 0. Oleh karena K sama dengan 2pi per lambda, nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan lambda per 4, 3 lambda per 4, 5 lambda per 4, dan seterusnya sampai sama dengan N lambda per 4 dengan N 1, 3, 5, dan seterusnya. Gelombang stasioner ujung terbuka tidak mengalami pembalikan fase. Artinya, fase gelombang datang dan pantulnya sama. Dengan demikian, beda fasenya sama dengan 0. Perpaduan antara gelombang datang dan gelombang pantul pada ujung bebas menghasilkan persamaan berikut. Yp sama dengan 2A cos Kx sin omega T sama dengan AP sin omega T. AP sama dengan 2A cos Kx. Nah, sekarang kita coba mengerjakan contoh soal. Persamaan dari suatu gelombang transversal merambat sepanjang seutas kawat dinyatakan oleh Y sama dengan 0,2 cos 5 pi T, di mana Y dan X dalam meter, T dalam sekon. Tentukan A. jenis gelombang, B. frekuensi gelombang, C. panjang gelombang, dan D. cepat rambat gelombang. Jawab. Kita kerjakan dulu yang A. Nah, teman-teman, kita bisa menentukan jenis gelombangnya dari persamaannya. Bisa kita tuliskan Y sama dengan 2A cos Kx sin omega T. Nah, cos dulu nih, berarti ingat rumus persamaan gelombang stasioner, cos dulu, berarti jenis gelombangnya adalah gelombang stasioner ujung terbuka. Yang B, frekuensi gelombang. Bagaimana cara menentukan frekuensi gelombangnya? Nah, kita ingat persamaan umumnya untuk gelombang stasioner ujung terbuka. Y sama dengan 2A cos Kx sin omega T. Nah, berarti di sini nilai K adalah 5pi. Omega sama dengan 10pi. Nah, kita bisa mencari frekuensi dari omega. Ingat bahwa omega ini nilainya 2πf. Nah, di sini omeganya sudah diketahui, yaitu 10pi. Berarti 10pi dibagi 2πf atau F sama dengan 5 Hz. C. Panjang gelombang. Untuk mencari panjang gelombangnya, kita bisa mencarinya dari K. Ingat, K sama dengan 2pi per lambda. Berarti K sama dengan 2pi per lambda sama dengan 5pi sama dengan 2pi per lambda. Lambda sama dengan 2pi per 5. Pi-nya bisa sama-sama kita coret sehingga lambdanya sama dengan 0,4 meter.
D. Cepat rambat gelombang. Rumusnya V sama dengan lambda dikali F sama dengan 0,4 dikali 5 sama dengan 2 meter per sekon, atau bisa juga menggunakan rumus V sama dengan omega per K sama dengan 2pi per 5pi. Pi-nya bisa kita sama-sama coret sama dengan 2 meter per sekon. Materi terakhir adalah contoh gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Contoh gelombang berjalan dalam kehidupan sehari-hari. Gelombang berjalan adalah fenomena yang dapat kita temui dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah gelombang suara. Ketika kita berbicara atau mendengar musik, gelombang suara bergerak melalui udara dari sumber suara ke telinga kita, memungkinkan kita untuk mendengar. Contoh lain yang lebih visual adalah gelombang air di permukaan laut atau danau. Ketika angin tertiup di atas permukaan air, ia menciptakan gelombang yang bergerak melintasi permukaan, membawa energi dari satu tempat ke tempat lain. Gelombang elektromagnetik seperti cahaya juga merupakan contoh gelombang berjalan. Cahaya dari matahari bergerak melalui ruang angkasa dan mencapai bumi, memungkinkan kita untuk melihat dan mendapatkan energi. Semua contoh ini menunjukkan bagaimana gelombang berjalan memainkan peran penting dalam kehidupan kita, baik dalam komunikasi, hiburan, maupun dalam ekosistem alam. Gelombang stasioner dalam kehidupan sehari-hari. Gelombang stasioner merupakan fenomena yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah pada alat musik seperti gitar atau biola. Ketika senar gitar dipetik, gelombang bergerak sepanjang senar, memantul kembali dan berinterferensi dengan dirinya sendiri, membentuk pola gelombang stasioner. Hal ini menghasilkan bunyi yang kita dengar. Gelombang stasioner ditandai oleh adanya titik-titik simpul di mana amplitudo gelombang adalah 0 dan perut di mana amplitudo maksimum terjadi. Pada alat musik panjang dan ketegangan senar menentukan frekuensi dan nada suara yang dihasilkan. Fenomena ini juga dapat diamati pada pipa organ, di mana udara bergetar membentuk gelombang stasioner di dalam pipa, menghasilkan nada tertentu sesuai dengan panjang pipa tersebut. Oh, bestnya kita hari jumpa Mr. Bot. Ayah, saya pun nak buat sendiri. Macam ayah tinggal minta buat lah. Ada lah tu. Jom makan. Alah, boleh lah ayah. Boleh lah, boleh lah. Yelah, boleh. Macam angka latang beli tu. Surah kabar lama, bateri lama, botol lama, semua lama, barang lama tukar baru. Bom bom bam 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 bom bam 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 rem bran ran ram ba 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 ba. Baiklah, cukup sekian materi penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bersedia menonton video saya sampai selesai. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.